Temuan perahu kuno ya di Bengawan Solo. Pada waktu pengangkatan itu semua kru menyelam ke dalaman 6 meter itu tadi. Suatu saat muncul di permukaan itu salah satu kru saya itu berdarah semua. Proses pengangkatan ini mungkin berlangsung sekitar 21 hari lah. Pada waktu itu, pada evakuasi itu banyak orang kalau yang di dalam air itu menyentuh benda ini kayak orang kesetrum. Perahu ini pada dasarnya di dalaman yang sangat dalam di Bengawan Solo ini. Karena perahu ini campurannya banyak, salah satunya batu meteor, baja, dan sebagainya, termasuk unsur perak, ada unsur emasnya. Jadi perahu emas gitu. Saat ini saya berada di wilayah Ngasem ya, tepatnya Desa Raho, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Kita akan mereview secara langsung temuan perahu kuno ya di Bengawan Solo. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di lokasi temuan perahu besi yang ditemukan di Bengawan Solo. Jadi warga Desa Ngroho sini bergotong royong untuk mengangkat perahu besi ini dari Bengawan Solo, lalu ditaruhlah di punden desa ya. Dengan panjang kurang lebih sekitar 24 meter dan lebar lambung kurang lebih sekitar 4-5 meter ini. Kulo Bapak Kasmani dari RT 11 Desa Ngroho, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Nah ini kan situs perahu yang sangat luar biasa, ini temuan yang sangat spektakuler. Panjenengan waktu itu pernah juga atau terlibat ya untuk pengangkatan perahu ini? Pada waktu itu saya tidak menyombongkan diri atau tidak sebagai orang congkak, ya. Saya sebagai relawan ikut terjun langsung mulai dari titik nol sampai saat ini. Bahkan saya mulai dari penggalangan apapun dari masyarakat itu dengan tidak sengaja atau dengan sengaja saya ikut terlibat semua. Langsung. Untuk pengangkatan barang sebuah benda pusaka yang sebesar ini tidak semudah yang kita bayangkan. Bahkan kita melalui proses-proses panjang, melalui proses musyawarah panjang, kita akhirnya menemukan sebuah ide yang cemerlang itu tadi, termasuk sesajen tadi. Otomatis karena kita pada waktu itu, pada evakuasi itu banyak orang kalau yang di dalam air itu menyentuh sebuah benda ini kayak orang kesetrum. Pertama itu. Kedua, orang itu kalau masuk di dalam air nyentuh benda ini, ada yang bilang seperti menyentuh ular, seperti menyentuh buaya dan sebagainya, itu banyak. Karena cerita mistis semua itu tidak bisa dibuktikan dengan kasat mata. Ya, jadi dengan kondisi perahu di dalam air kedalaman 6 meter, setiap warga yang terlibat untuk proses evakuasi dari perahu ini, itu ketika menyentuh di dalam air itu ada yang seperti kesetrum listrik gitu. Yeah. Dan ada yang seperti menyentuh ular. Buaya, ular gitu. Itu banyak terjadi setiap hari. Karena kru tadi kalau setiap menyentuh barang hal-hal yang aneh di dalam air, saya suruh segera mungkin naik ke permukaan. Dengan durasi waktu? Durasi waktu sekitar 2 menit sampai 3 menit pun itu kalau orang tidak mempunyai sebuah skill, tidak mungkin kita mampu. Jadi yang diterjunkan untuk proses evakuasi perahu ini orang-orang pilihan? Orang-orang pilihan. Dalam jarak sekian menit harus muncul, kalau nggak muncul sudah dianggap mati. Pada waktu evakuasi, setelah berjalan 3 hari, itu menemukan hal-hal yang tidak masuk nalar buat orang awam. Nah, kita sepakat untuk melanjutkan karena yaitu tadi sebuah amanah, mau tidak mau kita harus melanjutkan. Kejadian yang pada waktu itu kejadian yang tak terduga. Pada waktu pengangkatan itu semua kru pada menyelam ke dalaman 6 meter itu tadi. Suatu saat muncul di permukaan itu salah satu kru saya itu berdarah semua badannya. Salah satu relawan yang ikut proses pengangkatan ini, pengangkatan, ketika muncul di permukaan air itu badannya berlumuran darah. Berlumuran darah.
Nah, yang lainnya pada waktu menyelam itu juga menemukan sebuah benda yang agak mirip ulat, halus dan panjang sekali. Itu banyak yang bercerita. Mirip ulat. Mirip ular. Kalau diceritakan secara logika, pada umumnya mungkin tidak percaya. Karena itu membutuhkan orang punya skill lah. Intinya paranormal kita undang untuk bersatu untuk mengangkat sebuah pekerjaan yang berat ini supaya bisa terrealisasi gimana. Kita sepakat untuk berunding kembali. Akhirnya kita standby, break sementara untuk berunding kembali untuk pengangkatan ini tadi. Pada waktu pengangkatan 3 hari itu tadi. Dan untuk mengangkat selanjutnya kita mau berunding musyawarah lagi supaya alangkah kita menjalankan misi tadi supaya berhasil. Kita sepakat untuk ibaratnya cara wong Jawa ngoten sesajen. Kita membutuhkan itu semua supaya kita bisa terrealisasi, supaya kita bisa berhasil. Kita membutuhkan sesajen, yang sesajen itu membutuhkan sebuah benda yang tidak sedikit, macam-macam benda. Intinya kayak bunga, kayak wedhus kendit, kayak ayam cemani dan sebagainya. Itu permintaan dari sana ya, gaibnya ya. Akhirnya sedikit demi sedikit bisa muncul, bisa kelihatan dari permukaan air. Dan yang ajaib lagi, perahu ini dari kedalaman 6 meter tadi kita tarik pakai pakai kretek, alat tradisional tadi, bukan pakai alat modern. Itu membuahkan sebuah tanda tanya. Karena apa toh? Karena perahu itu tadi kita tarik kok kenapa tak bendeng oleh wit jati ternyata ambrol, tak bendeng oleh wit randu ternyata ambrol. Tapi uniknya kita tarik tapi tak bendeng oleh wit gempol. Oleh wit gempol ini kok bisa terangkat. Nah, contoh untuk membuktikan bahwa saksi bisu wit gempol tadi itu. Saya bungkus. Oh, di situ ya. Ya itu. Saya bungkus. Dan ini pun untuk ikon sebagai ya? Penanda ya? Nah, penanda. Dengan Bapak Lurah. Baik Pak, kalau boleh kita awali dari kita ditemukan ya sebuah situs perahu besi ya di Bengawan Solo Pak ya. Dan beliau ini penemu juga pemimpin dari sebuah temuan situs kunci juru pelihara. Oh, jadi menjabat rangkap-rangkap ini ya. Double-double ya, ada juru kunci juga juru pelihara juga. Baik. Sebenarnya ini legenda cerita saja, benar sebenarnya dari ratusan tahun yang lalu lah. Suatu saat di Sengkertau itu akan hadir seseorang tokoh masih jejaka, kebetulan saya sendiri, dan saya sudah dipercaya masyarakat desa Ngerahu ini di tahun 1997 jadi kades atau petinggi di sini. Kalau soal naiknya perahu ini sebenarnya tahun 1989 itu saya sudah tahu di titik ini karena pengetahuan para sesepuh bini sepuh, pengalaman paranormal, supranatural sudah ke titiknya jelas. Itu dongeng. Ada perahu besi, dampawang, sampokong atau cengho lah layaknya hari-hari ini. Perahu Cina. Perahu Cina. Ya. Atau Tiongkok lebih terkenalnya. Pas saya jadi lurah yang kedua, 2013 masa akhir jabatan saya merasa punya hutang karena saya sering komunikasi dengan leluhur di sini, di Mbah Pong, Mbah Jati Kusumo ini, di sana Jati Kesworo, Mbah Gimbal yang ada di Dulu Kembringan ini. Saat di 2013 mungkin bulan 5-6 sudah prosesi mengondisikan, mungkin bulan 4 tahun 2013 sudah pengondisian dulu antara darat dan laut, karena perahu ini pada dasarnya di kedung atau di kedalaman yang sangat dalam di Bengawan Solo Hilir. Bulan 5-4 saya sudah mengondisikan beberapa orang-orang tokoh yang berpengetahuan supranatural, paranormal dan sebagainya, ahli nujum. Akhirnya sudah yes antara leluhur yang ada di darat dan mohon izin leluhur yang ada di
bengawan atau sungai atau perairan. Akhirnya mungkin kalau nggak salah harinya Kamis Legi bulan 5 saya sudah berangkat mencoba memasuki ruangan ini. Nah, masalah titik ini juga pertimbangan lahiriah dari cerita dari segala lini, terus masuk Bini Sepuh, ceritanya orang Meiwa dan sebagainya. Kebetulan saat itu banyak orang mengambil pasir, tapi saya sudah melangkah sebelumnya jauh. Karena apa? Pengondisian ini sebenarnya pas di 2013 bulan 6 atau 5 akhir saya angkat itu bersama rekan-rekan tokoh-tokoh yang sudah terpilih. Maksudnya kalau kita hidup di darat itu ada api, ada udara dan sebagainya, tapi kalau di sana adanya air dan air, ketakutan. Yang muncul adalah ketakutan gitu. Karena medannya agak berat saat itu dengan segala syarat Jawa dan sebagainya, sebuah keyakinan. Akhirnya proses pengangkatan ini mungkin berlangsung sekitar 21 hari lah. Sudah diketemukan, artinya sudah kena. Dengan cara manual, tidak pakai keren apa-apa, yes manual, pokoknya pakai kawat ya. Kawat digendong gitu aja, seling gak mau. Kalau cerita tentang yang tidak real itu kan kurang bagus, Mas. Artinya yang real saja. Iya. Kalau kepercayaan ini ada bajul, ada genderuwo, ada ikan kepala orang berdarah, itu kan cerita mistis. Itu sebenarnya ada juga. Semuanya ada. Bahwa kita yang di sana taruhan nyawa. Karena kedalaman saat itu 6 meter lebih. Kalau air penuh ya 12 meter lebih. Awal yang menemukan itu orang sedang mencari ikan kah atau sedang menggali pasir, dan siapa itu penemunya pertama? Sebenarnya dongeng. Dongeng. Awal dari dongeng. Nah, saya menentukan titik itu dari mereka Mbah itu pernah Meiwa apa itu pernah. Jadi saya sudah lama sekali sebelum sebelum jadi petinggi sudah seolah-olah dengan Mbah saya sudah dikasih titiknya di sekitar itu. Ada petunjuk dari gaib. Ya, terus tanda ya itu pasti. Tanda-tandanya banyak kematian di situ. Bahkan kita mau naik masih ada satu korban, Sanom masih Joko. Terus banyak orang kesurupan di titik itu. Setiap mandi di situ mesti macam-macam ya, seperti itu kan. Cerita mistis dan real kan masih. Yang saya ceritakan kan yang real aja. Tapi sebenarnya ya ada kaitannya. Ada. Ya, kan? Justru 60% spiritual. Akhirnya sudah diketemukan naik itu dengan sudah ketemu besi aja, baru 3 hari baru ketemu besi, Pak. Dan saat itu memang ada orang pengambilan pasir, Pak. Pengambilan pasir itu. Nah, itu memudahkan kita. Kita juga menguras pasir kiri kanannya sampai gendong itu berhari-hari, Pak. Makanya itu menambang pasir menguntungkan kita karena pasirnya kan disegel dikeluarkan. Akhirnya tanggal 27, 26 saya gendong ke sini di titik ini karena untuk lokasi ini desa nggak punya tempat lah, maksud kurang bagus di desa. Tapi menurut petunjuk spiritual harus di sini, di tempat Mbah. Ini pepunden, Mas, bukan makam. Di situ makam Mbah Raden, sebelahnya Bengawan Solo Ilir. Jadi yang dimakamkan di situ yang ada kaitannya dengan Raden, itu sebelah itu. Ini pepunden. Kalau Manganan, Nyagranan, Suran ya di sini. Nah, cagar budaya profesi ini ada 2 sisi. Sisi Mbah Jopoprojo, Mbah Pung, namanya kan banyak seperti wayang. Kayak Bimo, Seno, Werkudara itu kan ya seperti orang hebat kan seperti itu. Seperti Mbah Wali yang lainnya lah. Setelah diketemukan ini ya perawatannya swadaya, Mas. Akhirnya di 2022 ada tim misi ekspedisi Bengawan Solo Geografik Nasional di sini, tidak di Padang, memilih di sini. Disitulah awal diakui umum gitu. 2023 tim TACB Binsi turun dengan berbagai usulan, turun akhirnya di 2004 ini sudah cagar budaya sah. Jarak Bengawan Solo, Pak, dengan Punden ini, lokasi perahu ini berapa kilometer, Pak? Mungkin kalau ditarik garis lurus sekitar setengah kilo, kalau berputar-putar ya 1 kiloan. Lumayan jauh ya. 1 kilo sana. Jadi proses pengangkutan itu proses pengangkutannya susah karena jalan di tahun itu masih sempit.
perahu ini lebar 6 meter. Pikul Pak ya, dipikul. Enggak, tarik mobil pakai gledek di bawahnya. Di bawahnya pakai gledek, Iya, di depannya truk. seret ya. Jalannya ke sini tuh pas roda truk. Engkel itu persis. Sekarang lebar kan sekarang Mas. Habis perahu dinaikkan di sini, saya ada evakuasi kedua, ketiga. Iya. Yang di tempat itu ada mungkin barang tertinggal, sempal-sempalan itu, menemukan itu di sekitar itu. Serpian besinya juga. Keramik, termasuk ada tulang, temuan. Nah kalau lengsernya itu yang sudah dicatat oleh BPCB Mojokerto itu memang ya dari situ, tapi dari luhurnya. Sebenarnya banyak Mas temuan itu, cuma nggak harus dicatat oleh BPCB. Temuan yang masih ada di sini apa Pak? Yang Ya, masih beling-beling itu dari arkeolog itu mengatakan ini peninggalan dari dinasti, ada yang Ming, ada dinasti Tang. bentuk dan ketebalan keramik ya Pak? Ya, Perahu ini diduga pembuatannya tahun berapa Pak? Barangkali sudah ada penjelasan dari sampai hari ini belum diketemukan tahunnya karena perbandingannya tidak ada. Nah, besi ini campurannya banyak. tentang perahu ini ya kan Pak ya. Ini katanya perahu ini terbuat dari emas, betul Pak? Karena perahu ini campurannya banyak, salah satunya batu meteor, baja dan sebagainya, termasuk unsur perak, ada unsur emasnya. Jadi perahu emas gitu loh Mas. Dari lab itu ada unsur batu bintang, ada unsur emas, ada macam-macam. Meteor. Layaknya pusaka ya. Dilas pun nggak bisa. Nggak bisa ini, Nggak bisa Pak ya. nggak bisa. Kayak kerupuk. Nah, mata biji pengelasnya kan nggak ada. Ya layaknya pusaka lah. Terus tekniknya masih keling, dibolongi terus ada yang bilang dipeneki jempol, ada yang ditutup gitu kan keling. Kayak seperti bikin keris. Iya. Zaman dulu ya. Kalau besi zaman sekarang mungkin sudah hancur Pak ya? Hancur. Terendam air seperti itu. Jadi alasan kenapa tahunnya nggak ditemukan sampai hari ini karena perbandingannya Belum ada. Dan saya yakin ini adanya di sini, mungkin di Indonesia dan Asia Tenggara. Tapi kalau perahu besi ada kecil-kecil, mungkin 2 meter, musuh 7 meter itu kan las, mungkin zaman VOC dan sebagainya. Kalau ini untuk panjangnya Pak, rinciannya? Ingat saya 26, lebar 6 meter. Ya, kita tahu besar itu sudah di atas Mas. Waktu di Bengawan itu sudah kocak otak ini. Kelihatan besar ketika sudah diangkat Pak ya? Iya, sudah baru kita sadar. Patung Dewi Sri. Ya. Pak bisa disampaikan Pak, kenapa kok ada patung itu Dewi Sri mau ada ekspedisi Bengawan Solo Geografik Nasional, bahwa saya yakin masyarakat Desa Ngrau itu agraris, hidupnya pertanian Mas. Sehingga patung ini saya dirikan di sini, saya tempatkan di tempat ini lambang kemuliaan bangsa Ngrau, suku Ngrau ini pertaniannya biar maju, biar sukses ke depan dan ke depannya. Tentrem ayem gemaripah lojinawe totokrem kertawaraja ngoten nika. Jadi patung ini tidak Mbok Sri Kuncung tapi Dewi Sri, artinya padi. Dewi Padi. Dewi Sri ya Pak? Ya, sesuai garis hidup orang di sini. Ini lihat kiri kanannya padi, nggak pernah berhenti dengan padi. Jadi mayoritas warga sini itu tani Pak. Jadi tidak hanya sekedar temuan biasa, tapi sebelumnya panjenengan langsung yang pernah mendapat wangsit, tunjuk bahwa di sini akan ada temuan seperti ini. Semua tanpa guru nggak mungkin Mas. Jadi ada yang namanya guru laku, guru ada suara tanpa dan sebagainya. Tapi yang jelas kita sudah wujudkan. Mudah-mudahan nanti tempat wisata religi ini harapannya ke depan. Ini proses ikon dulu, nanti pengembangan kawasan, nggak tahu tahun berapa. Tapi di 2026 ini, pemerintah di sini sudah mencanangkan nanti sekolah SMP, SD akan ke sini semua. Nanti di 2026 mungkin ada wisata Bengawan dan sebagainya, atau macam-macam. Kita kembali lagi di awalnya dan menyampaikan tadi, sebelum ditemukan perahu ini kan banyak kejadian seperti orang tenggelam, orang kalap dan lain sebagainya di lokasi titik temuan perahu. Setelah perahu ini diangkat, apakah pernah terjadi lagi? Sudah tidak ada. Anggap aja ini menghalangi aliran sungai, sudah tidak ada lagi. Itu Pak ya. Jadi orang kesurupan apa itu banyak. Itu ciri-ciri. Ya kebetulan aja orang mengambil pasir, memang dia ngerti waktu lokaknya ya di titik itu. Tapi sebelumnya saya sudah tahu, saya sudah berpikir panjang.
Bahkan saya di bulan 4 sudah berpikir ini masa pengondisian dulu. Jika Tuhan Yang Maha Esa sudah merestui pengambilan ini kan saya tidak mengambil, tidak nyolok, hanya memindahkan saja. Umpama di laut, di perairan itu ada seseorang, saya mau ditempatkan yang lebih bagus, tolong ke arah selatan ke rumahnya Mbak Yes ini Mbak Wali ini. Sampai ini minta kolam apa itu, ya logikanya perahu itu bisa berjalan karena air. Jadi untuk atapnya ini dapat dari pemerintah, Pak? Pemerintah, Paping ini ya dari pemerintah Bojonegoro melalui ADS, terus ini juga dari pemerintah Pemkab. Tempat ibadah ini rencananya musola, Pak, ya? Bukan musola, tempat ibadah. Tempat ibadah. Karena yang masuk di sini tuh mau Hindu, mau Islam siapa, tanpa ini termasuk kemarin pernah dikunjungi oleh Perancis, Belanda, Korea, Jepang, sini semua untuk ya, penelitian. Ya. Bukan wisatawan, berkunjung. Wisatawan ya. Ya. Mengenai tulang yang fosil tulang ya, itu tulang manusia di zaman modern ini apa? Ya nggak tahu. Itu nggak dari evakuasi itu kan banyak orang. Labnya belum ketemu dari hasil labnya. Sudah ketemu mungkin, cuma saya nggak jelas, nggak bisa menerangkan itu. Ada bukunya. Tapi yang jelas kan semuanya ada. Ini tulang ini mungin ada kaitannya dengan perahu ini ya. Mungkin saja, semua berkemungkinan. Terus ada macam-macam lah, banyak, cuma nggak diekspos semua. Oh gitu. Barangkali mungkin ada juga temuan uang-uang kuno gitu ya. Ada, coba ya. Tidak tahu tahunnya, tapi kuno yang tengahnya bolong-bolong. Ya. Ada ya, Pak ya. Ada. Tapi yang jelas yang kena kita sudah itu. Kalau di perahunya nggak ada apa-apa sama. Ada apa-apa. Jadi panjenengan sama warga sini yang mengamankan yang ditemukan di situ. Iya. Yang ditaruh. Dulu juga banyak di sini. Saya tinggal kerja di Wonocolo ke sana. Banyak yang diambil orang. Itu. Termasuk kayak apa, Pak? Ya, pecahan-pecahan beling yang unik itu, belingnya kan unik-unik. Botol itu tengahnya dekok, segi 5. Aneh-aneh. Tapi pecah, Bang ya. Pecah, ya. Cingkir. Enggak ada yang utuh. Ya. Enggak ada. Enggak ada. Ya ada utuh, tapi ya Amit ya itu pengambilannya supranatural sebelum perahu naik. Ya. Cuma ya masih disimpan sama rekan-rekan. Saya penasaran dengan cerita panjenengan Mbah Wali. Ya. Sebenarnya beliau ini siapa, Pak? Bisa di Mbah Pung di sini itu artinya dia ngepung, Mas, manganai. Terus itu wadanan. Di sana berdua. Di Meringan ini juga di Desa Ngrau ini. Mbah Gimbal itu sakti, tapi orang tahu mangan turu tapi sakti. Makam. Makam. Nah ini Jati Kusumo, di sana Jati Kesworo. Di sini Imam Jati, di sana Imam Sari. Kita semua sepakat mengambil yang Sutoprojo itu ada unsur kekerajaannya sedikit. Yang di sini yang Sutoprojo, di sana yang Notokusumo. Sebenarnya makam ya, Pak? Makam. Memang betul makam. Betul. Bukan makam palsu yang viral. Nah, seperti yang lama. Makam tokoh besar di sana sih ada. Ini juga Jati Kusumo di mana-mana ada, tapi saya yakin yang di sini. Ada dulu patok, Mas, 60 cm sekitar 1 meter, sudah kerowek gini. Sudah di bawah sana. Dari kayu jati. Di lokasi ini? Iya, sudah kerowek gini. Yang sekarang digantikan yang sudah di bawah ini. Di sini ya, Pak? Iya. Sekarang penemuan perahu sudah proses ya, namanya mengerikan ya. Orang-orang yang di dalam itu, yang mengambil itu orang-orang terpilih, artinya sudah merasa sakti dan sebagainya. Kalau itu nggak naik, Mas, perahu ini karena takut di tengah bengawan. Seperti kita dilepas segoro itu. Proses evakuasinya itu Bengawan Solo tidak benar-benar surut, masih ada airnya ya, Pak? Iya, terus. Justru perahu mau dinaikkan itu pasang terus. Seolah-olah jangan kamu ambil, jangan kamu geser gitu. Iya, saya kira itu tadi Bengawan Solo itu benar-benar airnya hilang, surut. Enggak. Tapi masih ada airnya. Enggak, masih dalam. Jadi kalau kita menyelam, enggak lebih dari 3 menit mati. Dengan kedalaman 14 meter harus lebih 4-5 menit harus mampu. Dengan cara diikat pakai apa itu ya? Naik itu. Ya, ini ketemu besinya, kita sedot pasir itu ke kawatnya, ke bawah, digendong ini. Di sekitarnya banyak perahu pengambil pasir itu saya pinjem. Terus kasih malang ini. Wes. Ekstrim juga, Pak? Iya, ekstrim, terus derek itu, derek. Ya, seolah-olah ya nggak tahu halang ujurnya perahu masih di air.
Masih meraba-raba ya? Meraba-raba. Ini antara mujur atau Iya. Ya kebetulan penyuwunnya saat itu sudah merasa tergendong pada hari yang bagus. Mudah-mudahan Tuhan menurunkan hujan deras sehingga air akan lebih pasang lagi. Akhirnya dia terangkat dengan perahu-perahu ini. Terus akhirnya pada hari tertentu kita tarik bareng-bareng. Sore hari surup gitu Pak. Hanya kelihatan 5 cm pucuknya tok berhenti. Pucuknya? Iya, nggak tahu pucuknya sana. Yang mana? Yang sana apa yang sana gitu ya? Iya, nggak tahu pokoknya. Ya kita sudah lelah Mas. Di lautan, di Bengawan sudah lelah di tengah-tengah. Hampir putus asa. Itu di Kedung. Kalau nggak di Kedung nggak berhenti dia. Logikanya kalau nggak di Kedung nggak berhenti. Di Kedung itu pribadi? Kedung itu sungai Bengawan Solo yang paling dalam. Dan di sebelahnya ini Candi Gajah ini. Jurangnya seperti candi, di sini ada ketuban, artinya air di dalam air, ada sungai di dalam air yang mengarah ke sana, ke Gunung Utara, Selatan, itu ada lorong. Iya, itu pering yang paling panjang pun kurang untuk memasuki ruangan kali. Kecil Mas, sekitar 1,5 meter, 2 meter, cuma kali. Sungai di bawah? Sungai di dalam sungai, namanya ketuban. Sungai. Sebelahnya ini. Sebelahnya temuannya? Sebelahnya temuan ini. Karena dia berhenti karena ini Kedung. Berarti itu juga sudah ada dari dulu, dan mungkin penyebab dari tenggelamnya perahu ini ada apa ya, keterkaitannya dengan mungkin sungai di dalam sungai itu. Mungkin terseok-seok sudah dari sana, sudah dari sananya. Dulu Padangan itu, Pagedangan itu sudah mungkin dari sana. Masalah ini kapal perang atau dagang, kita semua nggak tahu. Belum ada yang tahu. Nggak tahu, cuma kalau dari hasil temuan dan kisah-kisah itu mengarah ke dagang karena keramik-keramik tadi. Waktu itu kan alat pembelian kan tukar ya, barter ya. Iya. Ya mudah-mudahan di tahun ke depan bisa segera pengembangan kawasan. Ini sudah mulai gerap, ada tempat pusaka, ada musola atau tempat ibadah ini, terus rumah ini nanti layaknya rumahnya wali yang lain. Nanti ada sana waterboom, kolam dan sebagainya, flying fox, rest area. Nah, Bengawan di sana kan bisa dibikin seperti Telaga Sarangan itu palsu ya, tapi di Bengawan ada perahu-perahu. Nah, itu berarti kalau sudah ke sana ya Mbah Wali sama Mbah Sutoprojo ini sama Mbah Perahu bisa cari uang gitu loh. Nah, untuk menaikkan PAD di Desa Ngerau, karena ini aset desa Mas, bukan aset Pemda gitu. Pak milik desa nih, iya, yang mengelola nanti juga ada dari sekarang telah sudah disiapkan. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan panjenengan selaku ya sesepuh ya sebelah sesepuh, juga semua masyarakat. Mau nggak mau harus sepuh. Desa apa Pak? Namanya Desa Ngerau, Kecamatan apa? Gayam Mbak ya. Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa terwujud dan lancar Pak ya. Dan saya berterima kasih panjenengan sudah berkenan memberi sedikit pengetahuan dan sharing tentang penemuan yang sangat luar biasa kali ini. Yang ini juga sudah diakui BPJP ya Pak ya? Sudah. Dan situs yang diakui BPJP itu ya semua, termasuk mungkin di Indonesia namanya Profesor siapa? Lutfi itu kesini 2 kali. Profesor Lutfi. Orang-orang arkeolog semua ya. Tapi yang terakhir dari negara 4 orang sudah resmi, dan dia mengeluarkan apa istilahnya dokumennya itu, dokumen labnya itu tentang perahu besinya. Perahu besi ya. Yang masih misterius. Ya siapa tahu nanti habis ini jangkarnya muncul di atas bumi, ya nggak tahu, karena induknya di sini. Ya, apa saja bisa terjadi. Sedikit peninggalan peradaban, peninggalan leluhur di masa lalu mulai terang. Ada yang bicara mungkin zamannya Sailendra, Mojopahit, terus terserah Mojopahit bangkit. Jelas ini benda bersejarah peninggalan leluhur kita. Iya. Mari kita uri-uri cagar budaya ini. Ya. Tapi kalau sudah bahasa cagar budaya kan milik negara, tahu Mas. Berarti negara tetap sering ke sini karena miliknya dia. Dan milik semua masyarakat Indonesia. Ya, termasuk ini nanti semuanya milik negara. Kita hanya pelaku sementara, kan nggak hidup terus. Matur suwun Pak. Ya. Saya kira cukup obrolan kita. Mudah-mudahan apa yang jenengan hajatkan ya, dan seluruh masyarakat ini segera terkabul Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelancangan. Karena sebagai manusia saja tentunya tidak luput dari salah ucap maupun kata Pak. Untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah.
Waridwanaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.